Duduk, shalom, shalom, shalom. Ya, selamat Natal bagi kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Mengapa? Karena seluruh umat Kristen di dunia bersukacita, bersukaria. Mengapa? Karena mengingat kembali atau merayakan peristiwa yang ajaib, yang luar biasa, yaitu Allah yang telah menjadi manusia, yang tidak dipahami oleh banyak orang, tapi dimengerti oleh mereka yang beriman kepada Yesus. Amin. Ya, hari ini adalah hari yang spesial, luar biasa. Jadi kalau dikatakan tanggal 25 Desember bukan lagi hari kelahiran Isa Al-Masih, tapi kelahiran Yesus Kristus. Nanti tahun depan kalau kita merayakan kematian dan juga kenaikan Kristus, bukan lagi kematian Isa Al-Masih dan bukan lagi kenaikan Isa Al-Masih, tetapi sudah diganti kalendernya, yaitu kematian Yesus Kristus dan juga kenaikan Yesus Kristus. Itu luar biasa. Dengan nama itu semakin didengar oleh banyak orang. Amin. Ya, mereka yang berlibur hari ini, mereka berlibur sekalipun bukan orang percaya, tapi mereka juga bersama-sama bersukacita di hari libur ini, di hari Natal ini, kesempatan untuk bertemu dengan anggota keluarga, sanak saudara. Dan sukacita mereka adalah sukacita yang semu, yang sukacita yang ada pada dunia ini, tapi sukacita kita dalam Kristus adalah sukacita abadi. Amin. Yang kekal. Jadi apa yang buat kita bersukacita, Bapak Ibu kasih Tuhan? Kalau kita jujur, kita itu masih sering bersukacita karena kita ini barangkali karena memiliki apa yang kita harapkan dan kita bisa dapat miliki. Misalnya sukacita kita hari ini kita punya banyak uang, kita bersukacita. Hari ini kita bisa punya baju baru, ya, celana baru, sepatu baru, dan semuanya mungkin baru. Kita bersukacita, ya, yang bersukacita. Tapi apabila kita tidak memiliki itu, apakah kita tetap bersukacita? Tapi kalau kita orang-orang Kristen sejati, situasi kondisi apapun membuat kita tetap bersukacita. Amin. Amin. Ya, serba banyak pun yang kita hadir pada saat ini, tetap kita bersukacita. Amin. Saya teringat dulu kalau saya waktu masih ketua Napo Sebulung atau ketua pemuda di gereja lama, yaitu gereja HKBP. Ya, kita waktu itu masih dibatasi, tidak boleh menggunakan alat musik, ya, di dalam pelayanan ataupun nyanyi di altar, begitu, ya. Bahkan pun tidak boleh menggunakan kamera, handphone atau seperti handphone, ya kan. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa foto lagi, begitu, ya. Tapi puji Tuhan, saya sudah melihat itu sekarang tidak lagi demikian. Berarti ada reformasi, ada perubahan yang luar biasa, karena yang menentukan adalah hati kita. Amin. Suasana hati kita. Kalau di tanggal 25 seperti ini, itu banyak jemaat musiman, itu rame-rame, itu membludak, itu gereja sampai muat, dan mereka ada sebagian di luar, nggak di luar. Itu malam 25 dan tanggal 25 nanti juga malam tahun baru. Jadi banyak, yaitu adalah disebut sebagai orang-orang Kristen tahunan, ya tahunan. Jadi ibadahnya datang hanya hari Natal, tanggal 25 atau malam 25. Nah, di situ atau malam tahun baru. Nah, tapi bagi kita tidak demikian. Natal itu selalu ada tiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Mengapa? Karena kita belajar bersama-sama. Yesus yang ada dalam hati kita, itulah yang menentukan sukacita, damai sejahtera kita. Bukan apa yang ada di luar, bukan apa yang kita lihat secara fisik atau secara materi, tidak. Tetapi sukacita itu ada di hati kita. Amin. Nah, hari ini bersama-sama kita akan membaca suatu firman Tuhan, masih tentang peristiwa Natal. Kita baca dalam satu kitab, yaitu Injil Lukas pasal yang pertama. Silakan dibuka Injil Lukas pasal yang pertama. Kita akan baca khususnya ayat 26 sampai ayat 37. Sampai ayat 37. Silakan Bapak Ibu perhatikan ayat ini dan pastikan kita semua diberkati dengan firman Tuhan ini. Amin. Jadi jangan dulu gunakan handphone, Facebook mengucapkan selamat Natal, tapi kita fokus baca firman Tuhan. Amin.
Baik, saya akan membaca ayat 26, Bapak Ibu ayat 27 sampai ke 37, nanti kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan dengan semangat. Jangan sampai satu ada ketinggalan tidak baca ya, harus sama-sama membaca. Ini berita Natal. Dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Lihat, Elisabet anak sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Bersama-sama, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan 38, kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, janganlah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Yang berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Dari nas pembacaan kita ini adalah peristiwa Natal yang diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, terutama saya akan mengulangi di ayat 28. Di ayat 28 dikatakan demikian, ketika datang kepada Maria, yaitu malaikat Gabriel mendatangi Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan." Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Perhatikan bersama-sama. Ini ada kata salam. Maka sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini adalah salam Natal yang menakjubkan. Salam Natal yang menakjubkan. Luar biasa. Malaikat Gabriel yang tinggal di sorga datang ke dunia mendatangi Maria. Mendatangi Maria dan berkata, "Salam Maria." Sebenarnya kalau dilihat di sini kata salam ini menunjukkan bahwa Maria itu adalah yang dipilih, ditetapkan dan disayang oleh Tuhan. Nah, kita perhatikan, salam hai engkau yang dikaruniai. Kata salam. Perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata kata salam itu Maria gak mengerti. Dia tidak tahu apa kata arti dari salam itu. Bahkan dikatakan dia terkejut dengan perkataan itu. Terkejut dengan kata salam. Bukan hanya terkejut, tapi takut. Di ayat ke-20, ayat 30, kata malaikat kepada jangan takut. Berarti Maria pada saat itu ketakutan. Dikatakan perhatikan baik-baik firman Tuhan, terkejut dan takut. Bisa Maria terkejut dan takut? Karena peristiwa itu pada saat itu belum pernah terjadi. Dia belum pernah bertemu dengan namanya Gabriel, malaikat itu.
Sesuatu yang belum pernah dia temui, yang belum pernah dia lihat, tiba-tiba muncul di permukaan, ada di hadapannya, dikatakan, "Salam Maria." Kalau kita di posisi Maria, pasti juga kita terkejut dan takut. Takutnya ini bukan takut karena ketakutan seperti kita takut dengan kejahatan, ya, takut dengan kuasa gelap. Bahkan juga ada, kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, itu kata takut diterjemahkan dengan dia sedang bingung. Dia bingung apa yang terjadi. Dia ketakutan, dia terkejut apa yang terjadi. Sesuatu yang belum pernah terjadi dialami oleh Maria, itu membuat dia terkejut, membuat dia takut, membuat dia bingung. Ada apa gerangan? Apa yang terjadi? Maria seorang gadis yang saat itu masih bertunangan dengan namanya Yusuf. Mereka saling mencintai, saling menyayangi. Didatangi oleh malaikat. Ini satu perintah dari Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau misalnya saudara didatangi oleh orang nomor 1, yaitu presiden, datang tiba-tiba ke rumah saudara, saudara terkejut atau tidak? Pasti terkejut. Apalagi kalau perhatikan, mampir dimakan di warteg aja, atau di apa namanya, di kedai kopi yang di pinggir jalan, seorang nomor 1 berhenti, itu pasti mereka kaget. Nah sekarang ini kan calon-calon presiden ini sedang belusukan ini, ya, datang ke kampung-kampung. Bahkan ada hal-hal yang mereka tidak biasa lakukan, mereka lakukan, yaitu mampir di warung makan yang sederhana, duduk di situ makan. Ketika dilihat oleh pemilik warung makan, dia kaget. Bukankah ini? Dikatakan, bukankah ini siapa? Ganjar? Nah, saja begitu. Nah. Sehingga disalah, dia senang banget ketemu foto langsung, pedangan. Ya setelah foto, lalu bilang 3 begitu. Nah ini bukan kampanye. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam kehidupan kita, tiba-tiba datang dan mengatakan salam atau shalom, pasti kita kaget. Tapi hari ini kita bersama-sama, rasa takut, rasa terkejut, kebingungan Maria ini berubah menjadi sesuatu yang menakjubkan. Amin. Sesuatu yang sangat menakjubkan. Mengapa menakjubkan? Itulah sebabnya berita Natal hari ini, salam Natal adalah Natal yang menakjubkan. Mengapa? Karena beritanya adalah berita yang sangat menakjubkan. Wow, luar biasa. Ini perhatikan di ayat yang ke-29 itu, dengan Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanyalah di hatinya, apa maksud salam itu? Padahal perhatikan, Maria itu hanya bertanya di dalam hatinya, apa maksud dari salam itu? Malaikat tidak membiarkan Maria dalam kebingungan, di dalam ketakutan. Tidak. Malaikat menjelaskan apa arti atau maksud atau makna dari salam itu. Yang mengagumkan itu, paling tidak ada 4. Yang 4, mengapa, apa arti dan makna dari salam itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yang pertama, menyatakan, karena dengan salam itu menyatakan Allah telah menjadi manusia, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Itu yang pertama. Lalu kedua, menyadarkan Maria dan kita juga hari ini dengan salam Natal itu, Tuhan mengatakan tentang kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, dengan salam itu mau mengatakan apa yang tidak mungkin, maka mungkin bagi Allah. Atau sering katakan
yang mustahil bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang terakhir, mau menyatakan bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama 4 hal ini. Inilah berita yang menakjubkan itu. Perhatikan di ayat yang ke-31 sampai 32. Tolong tampilkan dulu. Dimulai dari ayat 31. Ini yang pertama. Yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Saudara kasih Tuhan, sebelum ke ayat itu saya baca dulu nih. Di ayat yang ke-27. Kepada seorang perawan bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dan keluarga Daud, namanya perawan itu adalah Maria. Ini penting, secara singkat saya sampaikan. Yesus itu dikandung, dilahirkan oleh seorang wanita, seorang perempuan, dikatakan masih perawan, artinya masih suci, belum pernah disentuh oleh laki-laki, belum pernah menikah. Maka disebut dengan kata parthenos. Nah, kata parthenos ini tidak pernah digunakan kepada manusia, perempuan yang menikah, perempuan yang berzina, perempuan yang sudah kehilangan keperawanan. Tidak pernah kata parthenos. Kata betulah iya. Ini dari terjemahan dari kata alma. Dalam Ibrani alma diterjemahkan parthenos. Mengapa harus dengan gadis yang perawan, yang masih gadis yang suci? Ada orang mengatakan itu tidak penting untuk diperhatikan. Entah yang penting perempuan mau perawan atau tidak perlu itu dipersoalkan. Ini adalah ajaran yang sesat, ajaran keliru, harus kita tolak. Akan bertentangan dengan Yesaya 7:14. Dikatakan dari seorang perempuan yang muda masih perawan. Kitab Yesaya mengatakan demikian. Akan bertentangan kalau Maria itu bukan perawan. Yang kedua, kalau dia dilahirkan dari seorang perempuan yang bukan perawan, atau dikatakan sudah pernah melakukan hubungan seks berzina, maka dikatakan dia adalah manusia biasa. Manusia biasa, berarti manusia berdosa. Kalau dia manusia berdosa, maka tidak layak menjadi juru selamat bagi manusia berdosa. Jadi harus sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab, yang dinubuatkan oleh para nabi. Mengapa? Karena dia adalah yang kudus. Maka ketika Yesus dikandung oleh Maria, tidak ada campur tangan manusia. Itu karena dikandung oleh Roh Kudus, maka dikatakan sebut namanya kudus. Ini kelahiran yang tidak pernah ada kesamaannya dengan kelahiran yang lain. Sekalipun ada ajaran sekarang ini mengatakan kelahiran Yesus dengan kelahiran Adam itu sama. Adam tidak dilahirkan. Adam itu diciptakan dari debu tanah. Bukan proses kelahiran. Jadi hanya Yesus satu-satunya yang lahir sebagai manusia, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari seorang perawan yang suci. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini suatu keajaiban yang luar biasa. Kelahiran yang ajaib. Nah, hari ini kita boleh bersama-sama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia siapa? Namanya dia Yesus. Dia Yesus. Dalam perjanjian lama kata Yesus itulah Yosua. Yosua artinya adalah keselamatan. Yesua artinya juru selamat, keselamatan. Lalu di ayat 31, saudara perhatikan baik-baik supaya kita memahami dengan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat 32, ia akan menjadi besar. Dia lahir menjadi besar, seperti layaknya manusia bertumbuh. Dari kecil, dari lahir usia 8 hari, 12 tahun sampai 30 tahun, 33 tahun. Dia bertumbuh besar. Itu secara manusia. Lalu dikatakan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Perhatikan baik-baik. Akan disebut anak Allah yang maha tinggi.
Wow, luar biasa. Mengapa dikatakan anak Allah? Karena dialah yang diutus oleh Bapa, yang diutus oleh pencipta langit bumi ini untuk datang ke dunia menjadi manusia, maka disebut sebagai anak Allah. Dan dikatakan jelas anak laki-laki. Dan anak Allah yang maha tinggi, perhatikan, Allah yang maha tinggi, berarti inilah sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah yang maha tinggi, itulah namanya. Lalu dikatakan Tuhan Allah akan memberikan. Kalau di Alkitab saudara mungkin kata mengaruniakan, ya, jadi bukan terjemahan yang tepat, tapi terjemahan ini dalam perjanjian yang baru 2003 dikatakan memberikan. Yang memberikan, jadi bukan mengaruniakan, memberikan. Seperti tadi pujian kita yang kita nyanyi dalam penyembahan itu, memberikan anaknya. Perhatikan baik-baik, memberikan kepadanya tahta Daud, artinya memerintah. Sudah dinubuatkan oleh pemerintahan Daud. Pemerintahan Daud itu menjadi gambaran pemerintahan Yesus, yaitu pemerintahan untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan baik-baik, bapak leluhurnya. Lalu dikatakan, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Berarti kekal, kerajaannya tidak kata berkesudahan, berarti tidak berakhir. Kalau demikian, siapa Yesus? Allah yang maha tinggi, anak Allah, tahta Daud. Bahkan dikatakan pemerintahannya sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berakhir. Ini semua menunjukkan, membuktikan Yesus Kristus yang lahir di kandang domba, yang ada di dalam palungan adalah Tuhan. Amin. Dialah Tuhan kita yang hidup, itu dikatakan oleh malaikat Gabriel itu. Jadi jangan pernah kita meragukan siapa Yesus. Dialah Tuhan yang adalah roh, yang tidak bisa kita lihat. Maka dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24 itu, Allah itu roh. Berarti tidak kelihatan. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tapi yang Allah yang adalah roh, yang tidak kita lihat, yang tidak kelihatan itu, yang sudah ada dalam kekekalan, dia datang ke dunia ini menjadi manusia, lahir melalui perawat Maria. Inilah salam itu. Salam artinya Yesus Kristus menyatakan dirinya adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sekali lagi, saya menyatakan dengan arti salam itu yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Arti salam itu, salam yang menakjubkan itu, adalah Yesus Kristus adalah Allah sejati dan dia juga adalah manusia sejati. Ini berita sukacita yang harus membuat kita bersukacita. Amin. Tidak mudah loh. Orang yang sudah ada di tempat tinggi dengan penuh kehormatan, penuh dengan kemuliaan, lalu turun ke bawah. Manusia, kalau dia sudah ada di puncak kesuksesan, dia ada di atas. Dia dihargai, dihormati karena dia punya jabatan, karena dia punya segala-galanya yang tidak dipunyai orang lain, sehingga dihormati, banyak orang tunduk kepadanya. Sekalipun dia punya jas ditarik begini, ya, tetap dihargai, dihormati. Ini ada orang ditarik kayak gitu, tetap dihargai, dihormati. Mengapa? Karena sudah punya jabatan. Susah turun ke bawah. Itulah manusia. Tapi Tuhan yang ada di surga turun ke dunia, menyatakan diri kepada manusia berdosa, supaya kita mengenalnya, supaya kita percaya kepadanya. Amin. Itulah arti salam itu. Maria akhirnya mengerti, memahami. Wow, luar biasa. Ini arti salam yang pertama. Arti salam yang kedua, makna salam yang kedua itu sebenarnya perhatikan di ayat yang ke 28
ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Perhatikan kata dikaruniai. Kata dikaruniai, apa artinya kata dikaruniai? Atau diulang lagi dengan kata yang sama, itu ada di ayat yang berikutnya. Saudara perhatikan, di ayat yang kata anugerah, ada kata anugerah. Saudara perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-33, dan ia akan memerintah atas, ayat 34, kata Maria kepadanya malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Sebab malaikat itu kepada rohnya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang lahir itu adalah kudus dan akan disebut anak Allah." Perhatikan baik-baik, saudara kasih Tuhan. Ada kata dianugerahi dan juga ada kata anugerah, dikaruniai. Apa arti dari kata ini? Mungkin kita hanya melihat sepintas, tidak ada artinya. Maknanya sangat dalam, saudara kasih Tuhan. Jadi begini, kalau saya sederhanakan gini, Maria, seorang perempuan itu, yang masih gadis itu, yang punya pacar yang dicintai, yaitu Yusuf, dipilih oleh Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan bukan karena layak. Perhatikan ya, dia dipilih oleh Tuhan, diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengandung, melahirkan Yesus, bukan karena Maria layak. Dia posisinya sama dengan Maria, ataupun ada Maria yang lain, atau perempuan-perempuan yang lain yang ada pada saat Maria. Tidak ada bedanya. Bedanya, mereka dalam waktu Maria pasti masih ada wanita-wanita yang suci, yang kudus, yang masih perawan. Pasti ada. Bukan hanya Maria. Bukan hanya Maria. Tapi mengapa Maria dipilih oleh Tuhan? Mungkin kita berkata, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan. Betul. Tapi saya mengatakan, dari kata karunia, ini kata yang digunakan adalah kata karis. Kata karis itu sama dengan anugerah. Kasih karunia, kata Paulus. Berarti apa yang ada pada Tuhan, apa yang ada pada Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada yang tidak layak untuk menerimanya. Maria tidak layak untuk menerimanya, tapi dikaruniakan Tuhan. Saudara dan saya tidak layak satupun untuk diselamatkan, tapi karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kita dipilih, kita diselamatkan. Karena kata karis tadi, anugerah. Luar biasa. Perhatikan baik-baik. Jadi hal yang kedua, makna dari salam itu menyadarkan saudara dan saya bahwa hidup ini, keselamatan yang Tuhan berikan, itu karena kasih karunia. Amin. Seperti Maria menerima berita itu, lalu dipilih Tuhan, itu karena kasih karunia. Maria disadarkan oleh malaikat, itu karena kasih karunia. Maka dikatakan, bagaimana mungkin? Aku ini siapa? Aku ini manusia berdosa. Aku ini hanya satu hamba dan tidak layak. Ini dilayakkan oleh Tuhan. Luar biasa. Inilah arti salam yang kedua itu. Yaitu apa? Mau menyatakan kasih karunia. Supaya kita sadar hari ini kita hidup dan kita memperoleh keselamatan. Bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena engkau rajin beribadah, bukan karena perpuluhanmu, bukan apa yang kita berikan kepada Allah, tetapi semua karena kasih karunia Allah. Amin. Kalau kita hari ini merayakan Natal dengan sesuai dengan umur kita sudah berapa kali? 53 kali. Kalau umur saya 53, berarti saya rayakan 53 kali, 53 tahun berarti. Itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Udah banyak seangkatan dengan saya, seumur dengan saya, tidak lagi bersama-sama dengan kita di dunia ini. Mereka sudah pergi lebih dahulu. Kesempatan itu terbatas. Tapi saya berdoa, kasih karunia Tuhan
hidup saya bisa 100 tahun. Amin. Mengapa? Karena masih merindukan untuk waktu yang lama dengan suami, istri, dan juga anak-anak, bahkan dalam pelayanan. Kalau bisa lebih dari 100. Kalaupun itu terjadi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Maka saya katakan, segala sesuatu yang kita miliki, apapun itu, jangan membuat engkau menjadi sombong. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita miliki, apapun itu, jangan pernah buat kita tinggi hati menjadi sombong. Semua karena kasih karunia Tuhan. Tetaplah rendah hati. Salam yang ketiga, makna salam yang ketiga, saya perhatikan. Itu tadi ayat 30 sampai 33. Kalau kita perhatikan tadi ayat 30 sampai 33 itu sudah sangat jelas. Semua karena kasih karunia Tuhan, Maria dipilih. Kemudian perhatikan di ayat 34. Kita mulai dari ayat 34 sampai 36. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Kalau terjemahan yang Bapak Ibu miliki, aku belum bersuami. Ya. Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kau kuasailah, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menolong engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Perhatikan, Maria mengatakan, bagaimana mungkin? Aku masih perawan, aku masih suci, aku belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Bagaimana mungkin saya mengandung dan melahirkan? Itu tidak mungkin. Secara logikanya manusia, itu tidak mungkin. Coba, tidak usah menikah, lalu minta, tiba-tiba saudara tidak menikah nih, tiba-tiba mengandung. Ada nggak? Itu pernah bertemu dengan laki-laki. Tanpa bersentuhan dengan laki-laki, pernah nggak ada anak lahir? Tidak pernah. Tapi ada nggak orang yang tidak menikah punya anak? Oh, ada, banyak. Ibu tidak, aku itu kasih karunia. Nah, maksudnya di sini saudara kasih Tuhan, tidak mungkin. Jadi yang digunakan oleh Maria pada saat itu logikanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Kalau perhatikan di sini, kata tidak mungkin itu karena melihat kepada dirinya yang masih suci, masih perawan, wajar, karena tidak pernah terjadi hal itu. Lalu yang kedua, nggak mungkinlah itu terjadi. Mengapa? Kalau itu sampai terjadi, nanti bagaimana kata Yusuf? Yusuf akan tinggalkan saya, tunangan saya sangat cintai itu. Kalau dia tahu, dia akan tinggalkan saya, cari wanita lain. Bagaimana mungkin saya punya tunangan, tiba-tiba dia bilang saya mengandung di luar kandungan? Gak mungkin. Gak mungkin yang ketiga, tidak mungkin ini akan mempermalukan diri saya. Bukan saja kota keluarga saya nanti mengucilkan saya, merendahkan saya, membuang saya karena dianggap itu perzinahan, mengandung di luar pernikahan. Siapa yang mau seperti itu? Bagaimana mungkin? Karena dalam kebiasaan perjanjian lama, dalam keagamaan, barang siapa yang mengandung dan melahirkan anak tanpa suami, itu akan dirajam dengan batu. Bagaimana mungkin? Wajar kalau Maria berkata demikian, berpikir demikian, Bapak yang kasih Tuhan. Wajar. Tapi hari ini berita yang menakjubkan itu, yang membuat Maria terkejut, yang membuat Maria takut, berubah menjadi menakjubkan. Mengapa? Karena anak yang dilahirkan itu
adalah dikandung oleh Roh Kudus, dia adalah kudus. Berita inilah yang buat Maria mulainya berubah berpikir. Rasa ketakutan itu tidak ada, rasa kecemasan itu tidak ada. Pemikiran-pemikiran tadi, bagaimana dengan nanti Yusuf, bagaimana nanti dengan keluarga saya, bagaimana nanti peraturan peribadatan perjanjian lama, wanita harus dirajam batu kalau melahirkan tanpa suami. Tidak lagi, lenyap semua pikiran itu. Ketika Tuhan berkata melalui malaikat, anak yang kandung-kandungi Roh Kudus dari Roh Kudus, dia adalah kudus. Perhatikan kados, kudus, artinya yang dilahirkan itu adalah